Hai, kembali lagi channel Sudah Tutorial. Di video kali ini kita akan membuat mobil robot anti nabrak atau avoiding obstacle. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri di sini ada Arduino Uno seperti biasa sebagai microcontroller, dan selanjutnya kita juga akan membutuhkan sensor ultrasonik sebagai sensornya seperti ini. Lalu selanjutnya kita membutuhkan motor servo sebagai untuk lehernya untuk bisa melihat kiri dan kanan. Sensor ultrasoniknya dipasangkan seperti ini kira-kira. Lalu selanjutnya kita akan membutuhkan motor driver, yang mana untuk sebagai media untuk meletakkan dinamo penggeraknya. Di sini ada dua channel untuk dua dinamo. Lalu tidak lupa breadboard untuk membantu kita memasangkan pin-pin penyambungnya di kabel jumper dan juga beberapa kabel jumper. Dan ini dia dinamo yang dilengkapi dengan ban. Kalian bisa beli yang seperti ini untuk sebagai rodanya. Dan sebagai sumber dayanya nanti, karena ini berjalan sendiri, kita membutuhkan baterai holder seperti ini, yang mana aku menggunakan dua buah baterai 18650 baterai charger, dan ini baterai holdernya. Lalu ini untuk nantinya sumber daya sebagai untuk Arduino nya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Setelah selesai, kita langsung ke tahap perakitan. Untuk perakitan, lihatlah terlebih dahulu gambar rangkaian berikut ini. Inilah gambar rangkaian lengkapnya. Dan untuk sebagai media pemasangan, di sini aku menggunakan papan PVC. Teman-teman bisa menggunakan triplek ataupun kardus atau lainnya sebagai tempat peletakannya nanti. Dan juga buat yang seperti ini untuk sebagai pegangan untuk sensor ultrasoniknya nanti seperti ini, agar bisa diletakkan di atas motor servo menjadi leher atau kepala untuk dia dapat melihat ke kiri dan ke kanan untuk menentukan arah dia berbelok dan menuju ke tempat yang enggak ada penghalangnya. Nah, langsung saja untuk pemasangan yang pertama, kita akan memasangkan Arduino Uno dengan sensor ultrasonik dan juga motor servonya. Untuk gambar rangkaiannya kira-kira sebagai berikut ini. Nah, silahkan disimak pin-pinnya. Semua pinnya terletak di sana. Setelah itu selesai dipasang, nantinya kita akan melanjutkan tahap pemasangan antara motor driver ke dinamo yang berisi ban seperti ini. Tinggal dipasangkan ke bagian pinggirnya ini untuk dua kabel dinamonya, dan bagian sudutnya pinggir satu lagi untuk dua kabel lainnya. Nah, tinggal hubungkan saja kabel-kabelnya atau jumpernya ke sensor ultrasonik, lalu pasangkan VCC dan GND nya ke breadboard sebagai bantu untuk nanti dihubungkan semua VCC dan GND dihubungkan ke breadboard dan digabungkan ke Arduino. Setelah dipasang seperti ini, pin echo dan triknya di A1 dan A2. Trik di A1, echo di A2 seperti ini. Bisa kalian ubah juga nanti tergantung, dan juga kalian tinggal ubah juga di bagian codingnya. Nah, kira-kira seperti ini sudah terpasang sensor ultrasonik. Selanjutnya di pemasangan motor servonya seperti ini. Untuk kabel motor servo yang warna merah adalah
positif atau VCC, yang coklat adalah negatif atau GND, dan yang oranye adalah sinyalnya, pin sinyal. Akan kita pasangkan di pin 10 Arduino. Nah, selanjutnya untuk pemasangan motor driver dan juga pemasangan dinamo. Tinggal dipasangkan saja di bagian pin-pin channel 1, 2, dan 3, dan 4, nanti dihubungkan juga ke Arduino pinnya. Nah, ini jika telah dipasangkan dinamo di bagian pinggirnya, itu akan terhubung langsung ke sini, ke channel 1, 2, 3, dan 4 yang akan dipasangkan ke Arduino untuk dikendalikan di Arduino. Kita pasang saja 1, 2, 3, 4 ke pin Arduino 4, 5, 6, dan 7. Dan juga sebelumnya terima kasih telah menonton channel ini. Mohon dukungannya untuk subscribe dan juga like, dan tinggalkan komentar agar channel ini dapat berkembang. Nah, setelah semuanya terpasang, kita tinggal memasangkan untuk bagian ground motor driver, yaitu ambil yang groundnya ada di sini, ground, pasangkan, tinggal dipakai obeng nantinya, pasangkan di ground seperti ini. Maka telah terpasanglah seperti ini. Setelah itu barulah kita ambil dua kabel jumper untuk menghubungkan antara semua yang ada di breadboard ke Arduino, positif dan negatif, 5 volt dan juga ground seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini kira-kira terpasang semuanya, tinggal memasangkan dinamo, dan nantinya sumber daya akan dipasangkan di sini untuk daya listrik, lalu dipasangkan juga di bagian motor driver untuk daya listrik baterainya. Nah, seperti ini ground, dan bagian positifnya kita ambil yang 12 volt. Nah, dipasang, tinggal disambungkan saja. Kira-kira seperti itu, teman-teman mungkin tahulah caranya. Lalu tinggal disusun di papan ini atau PVC. Kira-kira akan jadi seperti ini jika sudah dirakit. Dan untuk ban depan, bagian depan di situ aku menaruh kelereng untuk sebagai, karena kita tidak mungkin menggunakan roda depan, untuk sebagai kakinya agar dapat berjalan mulus di jalan. Nah, kira-kira setelah disusun seperti ini, teman-teman tinggal kreasikan saja. Dan aku sudah menambahkan tombol on off di bagian dekat baterai. Ketika ditekan, maka dia akan hidup seperti ini. Dan pastikan bannya berjalan berputar ke arah depan kalau tidak ada penghalang seperti itu. Jika bannya berputar tidak semestinya dan membuat proyek kalian berputar-putar, maka tinggal diceng saja lokasi kabel dinamonya, mungkin itu terbalik atau apa, tinggal diceng saja sampai kalian menemukan posisi yang pas. Nah, ini dia. Sekarang kita ke proses pengkodingannya. Baiklah, ke proses pengkodingan. Untuk yang pertama, silahkan ambil di deskripsi coding robot anti nabrak ultrasonik ini dan juga library yang akan digunakan untuk sensor ultrasoniknya. Lalu di pengkodingan, setelah di-download, bukalah codingnya di software Arduino IDE, lalu masukkanlah library-nya di bagian sketch, lalu include library, add zip library. Setelah itu langsung ditambahkan yang tadi sudah di-download, yang Neoping. Nah, selanjutnya kita cek di tool, lalu cek apakah board yang akan digunakan. Di sini Arduino Uno, pilih di sini apakah teman-teman menggunakan board yang lain yang sejenis Nano, Mega, dan lain-lain. Dan di sini di bagian port, pastikan
kalian sudah menyambungkan Arduino kalian ke komputer. Tunggu aku sambungkan sebentar. Nah, jika sudah tersambung, maka tunggu sebentar, kita pencet ya. Close. Nah, jika sudah tersambung, di bagian tool, di bagian port, maka akan langsung muncul Arduino yang tersambung ke komputer seperti ini. Selanjutnya penjelasan untuk codingnya. Ini coding, tinggal di download dan diambil. Pertama, ini include library servo, library Neoping untuk ultrasonic, dimana library servo ini adalah bawaan. Nah, untuk penjelasannya, pertama ini adalah untuk ping pada motor driver, dimana kita akan menggunakan pin 7 di Arduino, pin 6 di Arduino, pin 4 dan pin 5 di Arduino, yang mana itu terhubungnya di sini di channel 1, 2, 3 dan 4. Satunya di 4, duanya di 5, tiganya di 6 dan di 7. Dan di sini adalah kita taruh dinamonya nanti untuk sebagai roda penggerak. Selanjutnya di sini kita mendefinisikan pin untuk sensor ultrasonik ke Arduino. Pin trig kita akan ke pin analog 1, A1 di Arduino, dan echo di pin analog 2. Itu seperti gambar ini, echo dan trig kita pasangkan di analog 1 dan analog 2, yang mana ini adalah ground dan VCC nya. VCC yang hitam ini, ground yang ini, mana ini nanti semua terhubung ke ground dan VCC Arduino seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal ikuti saja codingnya. Pertama, ini semua sebagai output, yaitu bagian motor driver, yang mana yang ini tadi akan bergerak, ini masuk ke sini, output, mana akan menggerakkan dinamo. Lalu selanjutnya buatlah rumusan seperti ini, delaynya membaca, yang mana konsepnya adalah saat sensor ultrasonik tidak melihat benda di depannya maka akan berjalan. Jika melihat benda di depannya maka dia akan berhenti dan servo akan bergerak memutar diikuti dengan ultrasonik, sehingga akan ada jalan baru yang terbentuk sehingga mobil robot ini tidak akan menabrak. Dan ini adalah rumusannya, tinggal disalin dan dipelajari hingga dapat berjalan. Jika seandainya sudah semua dan ternyata nanti hasilnya, tunggu sebentar nih OBS. Jika sudah semua rangkaian dipasang seperti ini dan ternyata pas pada saat dicobakan hasilnya mobil tidak bergerak ke depan atau berputar-putar, maka yang salah hanya di bagian ini, pemasangan dinamo ke motor drivernya. Maka tinggal dipindah-pindahkan saja yang kiri ke kanan, atau sehingga yang pas menjadi pas dan berjalan sesuai yang diinginkan. Dan ini baterai yang akan menjadi sumber daya untuk motor driver dan juga akan menjadi sumber daya untuk Arduino, yang mana nanti dibuatkan kabel untuk disambungkan ke sini untuk dipasangkan ke Arduino-nya agar dapat juga sumber daya dari baterai ini. Untuk baterai sendiri tidak harus menggunakan 18650 ini atau baterai charger ini, bisa juga menggunakan baterai AA sebanyak 4 buah, yang penting ada baterai holdernya. Nah, codingnya kira-kira seperti itu saja, dapat diambil di deskripsi coding dan library-nya. Dan hasil jadinya akan seperti ini.